Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirat rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan sore hari ini bisa kembali bermuajahah dalam kegiatan rutin kita di Selasa Pahing, kajian Qol Mubalighot PCA Keraton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita sehingga kita tergolong kepada kelompok orang yang oleh Nabi disebut la yasbagha mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang yang beriman yang tidak pernah merasa puas untuk mencari kebaikan dan berbuat kebaikan sampai ujung dari pencariannya itu berakhir di surga. Jadi itulah karakter perempuan atau karakter orang yang beriman yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini kita akan membahas, saya membuat judulnya, judul besarnya itu pakaian Islami menurut pandangan Syariat dan Muhammadiyah gitu, okay. Nanti materinya sudah saya share ke Ibu Nurbaiti, mudah-mudahan panjenengan bisa ngecek nanti di masing-masing ya HP-nya gitu, okay. Kenapa ini menjadi penting kita bahas pakaian muslimah? Ya karena ini menjadi hal basic bagi manusia yang membedakan dengan makhluk binatang. Kalau manusia harus ditutup gitu, sementara kalau binatang kan tidak. Nah, pertanyaan pertama tentu saja yang nanti akan menyinggung masalah batasan aurat misalnya. Apa yang menjadi fungsi utama dari pakaian? Ada 3 fungsi utama pakaian khususnya bagi muslimah, tentu saja bagi kaum muslimin secara umum. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat ini berarti memenuhi syariat Islam, yang maksudnya untuk menjaga martabat dan kehormatan diri sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal
Hal itu bisa kita dapatkan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk hiwari sawatikum, untuk menutup auratmu, warishan, dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi fungsi utamanya menutup aurat. Aurat itu nanti disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31 bagi perempuan khususnya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau ayah suami mereka, au abanaihinna, atau putra-putra mereka, au abanai bu'ulatihinna, atau putra-putri suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka. Ghairu ulil irbati, au bani akhwatihinna, atau putra-putra saudara perempuan mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita Islam, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak yang mereka miliki, awit tabi'ina ghairi ulil irbati, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau yang terakhir tadi minar rijawit tifli alladzina lam yataqaru ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan seterusnya. Jadi di sini ada beberapa di sini ada isyarat aurat perempuan itu keseluruhan dari apa yang ada di dalam tubuh mereka, kecuali yang biasa, kecuali yang biasa ditampakkan gitu. Nanti apa yang biasa ditampakkan itu, nanti penjelasan dalam hadis itu adalah yang ditampakkan bagian wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini secara rinci disebutkan siapa yang kedua, siapa pihak-pihak yang boleh melihat. Nah, ini memang yang jadi masalah kita hari ini, jadi masalah di kita gitu. Di sini dijelaskan secara rinci itu siapa saja, suami, ayah dari suami, dan begitu. Kemudian suami, ayah mereka, ayah dari suami, putranya sendiri, putra dari suami mereka, berarti ya kalau suaminya bawa anak misalnya, kan begitu, dan sakit dan semua gitu. Padahal kita hari ini sangat longgar ya, apalagi di keluarga.
sebagainya. Nah, ada yang ingin saya kasih catatan itu ini yang awit tabiina ghairu ulil irbati minar rijal. Ini kan sempat jadi masalah nih, sempat jadi ramai nih. Jadi ramainya apa tuh itu? Ini diterjemahkannya, kalau seingat saya, ini diterjemahkannya jenis ciptaan selain laki-laki dan perempuan oleh seorang ilmuwan gitu. Gitu. Seingat saya itu ada yang menerjemahkan itu. Kemudian ada juga yang menerjemahkan, bahkan ini menjadi doktor, ketika membolehkan auma malakat aimanuhunna, tapi dalam surat Al-Mu'minun yang dipakainya itu menjadi kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri sepanjang suka sama suka gitu. Jadi dokter itu. Padahal kedua hal itu kalau yang awit tabiina ghairi ulil irbati minar rijal ini ya sudah laki-laki yang menjadi pembantu lama tapi sudah hilang syahwatnya itu kepada perempuan. Ya betul-betul sudah sepuh. Bukan laki-laki yang tidak punya syahwat kepada perempuan atau yang boti, istilah sekarang itu boti gitu ya. Terjemahannya bukan boti itu. Jadi laki-laki itu lain, cuma memang sudah tidak lagi memiliki syahwat gitu ya. Ya mungkin kalau tidak memiliki syahwat usia berapa itu kira-kira nih? 80. Kata kuncinya bukan pada usia, kata kuncinya pada sudah tidak lagi memiliki syahwat. Kalau usia 80, kalau usia hidupnya sehat, usia biologisnya boleh jadi masih I don't know. Kayak kemarin saya nonton satu tayangan ada di mana di Instagram gitu. Usia 65 tahun, usianya 65, tapi usia biologisnya itu sekitar 30-an tahun. Karena memang hidupnya sehat, gitu, sangat sehat. Itu bisa kejadian, Bu. Seperti halnya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang kemarin baru kalah oleh Spanyol, gitu, Portugal. Itu usia hitungan angkanya 41, tapi umur biologisnya itu sekitar 30-an atau 27 tahunan. Maka di usia 41 bisa lari ke sana kemari, bisa sepak bola masih 90 menit. Ya karena memang gaya hidupnya yang sangat sehat begitu ya. Nah, ini yang pertama itu yang dirahmati Allah, bahwa fungsi pakaian itu untuk menutupi aurat. Aurat itu yang mana? Ya, aurat itu bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali yang biasa diperlihatkan. Dalam hadis disebutnya bagian wajah dan tangan, ini sudah. Nah, bagian kaki tutup, gitu. Kaki ditutup, ibu pakai kaos kaki. Nah, ini bahaya ini. Siapa yang ngajar di Mu'allimat? Nah, ini saya melihat santri-santri Mu'allimat itu masih kakinya tidak tertutup dengan kaos kaki. Nah, ini perlu diingatkan kayaknya. Saya suka lupa mengingatkan, padahal saya rumahnya dekat. Yang saya harus ingatkan jelas bukan anak-anak, tentu saja. Harusnya ya nanti Ustadznya mestinya itu juga diperhatikan. Ya itu milik kita kan, Mu'allimat itu kan milik kita nih, bukan milik siapa-siapa. Jadi perlu kita gretek gitu. Nanti coba saya sampaikan
Saya jadi ingat gara-gara bahas ini, jadi ingat. Karena tiap hari masih saya ketemu itu sama anak-anak yang masih kecil-kecil itu yang baru masuk itu. Apa yang sudah besar, apalagi biasanya kalau masih kecil masih ini, yang sudah besar justru ini kan juga banyak yang lulusan mualiman. Istri saya juga lulusan mualimah. Baik, nah yang berikutnya itu fungsi pertama, menutup aurat. Fungsi kedua, melindungi tubuh. Melindungi tubuh berarti menjaga keamanan fisik dari segala kondisi cuaca, panas, dingin, dan melindungi dari bahaya yang akan datang dari luar, mengancam tubuhnya. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimuna. Dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam pertempuran, dalam peperangan. Jadi ini fungsi utamanya, menjaga dari panas maupun dingin. Dan fungsi yang lain, gitu ya, fungsi yang lain untuk menghindarkan dari bahaya. Peperangan itu baju besi itu kan menghindarkan bahaya kebasan pedang, gitu kan. Dalam konteks kita sehari-hari ya, misalnya dari ranting dan sebagainya, ranting pohon. Itu fungsi utama yang kedua, melindungi tubuh. Jadi kalau ada yang tidak pakai baju, itu alasan alasan bahwa ya manusia itu awalnya nggak pakai baju kan gitu. Maka yang natural tuh yang nggak pakai baju. Ya adanya di situ ya tidak ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah salah satunya itu nafas. Maka berpakaian itu bagian dari maqasidus syariah, menjaga tubuh dari gangguan panas, dingin. Orang kedinginan, hipotermia meninggal. Dan begitu ya. Kepanasan terbakar juga bisa bahaya kan begitu ya. Atau ada heat attack gitu kan, atau overheat gara-gara panas yang berlebihan kan berbahaya. Nah, itu contoh misalnya. Jadi berpakai baju itu maqasidus syariah. Ada tujuan syariatnya apa? Ya hifdzun nafas, menjaga jiwa dari hal-hal yang akan membahayakan. Ya, kalau di Bali banyak yang nggak pakai baju, gitu. Allahu Akbar itu. Ya. Nah itu jadi mesti jadi perhatian kita bersama gitu. Untung di Jogja masih sopan lah, masih ada pakai baju gitu kan. Kalau di Bali sudah, masya Allah gitu kan. Dan itu terjadi di ruang publik, ya. Di pasar, di mana-mana gitu. Allah Akbar. Tapi kok yo tur kok ke Bali kan gitu. Tur kok seneng Bali itu. Allah Akbar. Dan yang berikutnya, yang ketiga, fungsi utama pakaian itu adalah perhiasan diri. Berfungsi sebagai instrumen berhias yang elegan, seperti panjenengan ini kan bagian dari perhiasan gitu. Nah, dan indah ya, orang yang sak-sae nganggo kelambi nganggo niku lho. Ya, diperhatikan padu padannya, iki cocok nopo boten itu. Kalau perlu sama bapak mau belum pergi, Pak, iki cocoknya aku nganggo kelambi sing ndi, Pak? Abang hijau atau biru kan gitu kan. Bapak mereka seneng biru gitu kan. Ya ibu udah seneng kuning, pas keluar nganggo kuning. Lah besok mau takon nganggo terus dikandani biru atau malah itu nganggo kuning. Nah, aku seneng kuning lah, nggak mau takon aku kan. Nah, ibu biasa begitu kan. Nah itu untuk perhiasan diri, untuk tampil indah, karena Allah juga menyukai
keindahan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya inna an Umair bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Allahu yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Ini ada kesalahan penulisan. Harusnya an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang jika ada bekas nikmatnya yang dikenakan oleh hambanya yang nampak, terlihat ada jejak digitalnya, ada jejaknya pada hambanya, dikenakan nikmatnya Allah itu. Jadi berpakaian ini bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah, dan Allah senang. Allah yuhibbu, Allah akan mencintai, musuh rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bersyukur dengan nikmat pakaian yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, apa yang akan terjadi kalau Allah sudah cinta? Ya pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Gitu. Kalau kita baca misalkan dalam ayat yang lain, ketika seseorang mencintai Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Gitu, okay? Jadi bukan hanya sekedar cinta karena dia berpakaian, bersyukur atas nikmat Allah, juga Allah akan mendatangkan rahmat yang lain ya, dengan ampunan terhadap apa yang kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu kecintaan Allah itu bisa sampai sejauh itu, ibu yang dirahmati Allah. Okay. Nah, ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa dalil terkait dengan fungsi menutup aurat. Okay. Nah, sekarang fungsi berpakaian, fungsi utama berpakaian menutup aurat, melindungi tubuh dari bahaya, dan untuk keindahan sebagai zinatun. Nah, syariat berpakaian sendiri secara umum adalah tidak untuk mengekang, okay? Tapi justru sebagai wujud nyata dari kasih sayang Allah yang secara konsisten ya, agar terpelihara kehormatan dan martabat hambanya. Jadi ketika Allah menurunkan syariat ini ya, ini adalah cara bagaimana Allah secara konsisten menjaga harkat dan martabat hambanya, manusia. Maka apabila ada seseorang yang melepaskan diri dari berpakaian gitu, atau bahkan keluar dari apa yang Allah sudah atur cara berpakaiannya, maka sesungguhnya dia sedang menjatuhkan kehormatan dirinya sendiri yang sudah dijaga oleh Allah. Martabatnya dia rendahkan dengan sendirinya. Ini yang kadang-kadang saya suka suka miris gitu. Di satu sisi ada orang yang begitu dermawan dengan harta yang dia punya, tapi di sisi lain masih menjaga berpakaiannya kok, padahal muslimah kok tidak menjaga pakaiannya dengan alasan apapun sebetulnya ya, bahwa ya di Bali itu tempatnya ya memang begitu kan begitu ya. Ya bukan karena tempatnya kita berpakaian itu karena mengikuti perintah Allah. Nah sekarang apa kriteria yang Allah inginkan pakaian syariat itu yang seperti apa? Yang pertama menutupi seluruh aurat ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan telapak kaki kecuali bagian wajah dan kedua
tangan kita, telapak tangan kita ya bagian ini di baju perempuan ini. Tadi di surat An-Nisa tadi ayat 31. Kemudian tidak berpotongan ketat. Bentuk, desain dan siluet pakaian tidak boleh ketat sehingga mampu menyamarkan lekuk tubuh manusia atau perempuan menggunanya dengan baik. Padahal sekarang baju yang indah itu baju yang ketat ini tadi. Gitu. Boleh ketat Ustaz? Hah? Boleh ketat tapi pocong. Iya ibu betul. Itu mah bukan boleh lagi, harus ketat. Jadi tidak berpotongan ketat dan bahannya tidak boleh tembus pandang. Nanti hadisnya di bawah ini. Bahannya tidak boleh tembus pandang, tidak transparan, tidak boleh menampakkan warna kulit tubuh, baik telah terlihat secara samar-samar apalagi secara terang-terangan. Tertutup sih, tapi ketoan. Ada yang begitu banyak. Oke, nah hadisnya lihat Imam Muslim di halaman berikutnya itu. Sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'annabil baqari. Bahwa ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, kata Nabi. Kedua golongan yang kedua adalah golongan perempuan. Ini langsung yang terkait dengan perempuan. Wanisaun kasiyatun ariyatun, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilatun mailatun ru'usuhunna, yang cenderung tidak taat dan mengajarkan orang lain meniru perbuatan mereka. Kemudian mumilatun mailatun ru'usuhunna, dan kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk untang yang miring. Ya, ka'asnamihil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna ri'aha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Nah, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usun. Ini hal yang lain ya, nanti ada bahasannya sendiri. Nah, yang kasiyatun ariyatun itu maknanya ketat dan tembus pandang. Jadi ketatnya sekaligus juga ada yang ketat dan sekaligus juga tembus pandang. Mungkin tidak ketat tapi tembus pandang. Ya. Tidak tembus pandang tapi ketat. Ada yang tidak tembus pandang? Ada tapi ketat. Hati-hati nih ibu sekarang. Sekarang sedang booming baju olahraga syar'i, gitu. Apalagi sekarang sedang booming fun run. Di mana-mana orang lari, gitu kan. Mana-mana, tapi pakaian yang dikenakannya tertutup, ada jilbabnya, pakai bajunya ketat, pakai panjang ketat. Pakai kaos kaki, pakai sepatu yang kelihatan hanya wajah dan telapak tangan dua ini, tapi itu ketat semua. Itu baju syar'i. Itu pertama itu masalah. Loh kan Pak Agus ini sedang berolahraga, ya olahraga pakaiannya begini. Itu masalahnya. Kan tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh. Jadi kasiyatun ariyatun itu tidak ketat. Atau kalaupun tidak ketat sih, tapi transparan. Juga itu tidak boleh, ya tertutup, gombrang-gombreng gitu. Tapi nampak gitu. Kelihatan sampai ke dalam, nah itu tidak boleh. Itu memang berat, apalagi tawaran biar tampil culture. Nah, tahu nggak ibu culture? Culture tuh keren. Itu bahasa anak sekarang. Tampil culture itu ya begitu. Tidak mau ketinggalan tren olahraga lari. Padahal saya tahu itu
Nanti kan di statusnya, di Instagram, di TikTok, di mana seperti orang lari, padahal larinya pada saat di-shoot aja. Pada saat di-shoot, setelah di-shoot ya cuma jalan aja, enggak, ya cuma ngobrol gitu. Tapi yang jadi masalah itu justru pakaian yang dikenakan itu jadi problem. Problemnya adalah salah satunya ketat. Mungkin tidak transparan, tapi ketat. Bahkan ada yang ketat transparan pula. Ya ada ketat ibu, nanti di bagian tertentu ada yang seperti jaring-jaring gitu. Nah, kok saya tahu, saya kan tukang olahraga. Tuh, saya kan katanya nggak boleh sakit, harus olahraga. Tapi pun saya olahraga di rumah nih bosen. Saya harus keluar biar tidak bosan. Olahraga tuh butuh butuh motivasi kuat gitu ya. Jalan di Malioboro, saya nggak kemana-mana, cuma Malioboro sampai ke Tandan balik lagi kan gitu. Ngambilnya juga pagi-pagi, habis 5:30 dan begitu jalan kakinya. Tapi ternyata sudah keluar juga. Padahal mau ngambil jam berapa boleh waktu, mama sok jam sebelum subuh. Nah itu contoh kita, iya betul, itu menjadi muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah, dan Allah suka muslim yang kuat daripada yang lemah. Salah satu untuk menguatkan kita menjadi muslim adalah dengan berolahraga agar sehat. Tapi diperhatikan pakaiannya. Ya, tapi ini pakaian olahraga, tren syariah pula gitu, pakaiannya pakaian olahraga syar'i, gitu. Nah itu satu. Atau berenang pakaian olahraga, berenang pakai pakaian syar'i, tapi ikhtilaf. Ya, maka kalau mau berenang ya cari waktunya hanya perempuan saja, kan begitu. Yang ada kebolehan, tidak ada batasan. Yang artinya perempuan kaum muslimin kan tadi dibolehkan kan begitu, ya. Boleh kalau berpakaian masih berpakaian yang sopan seperti itu malah bagus kan gitu. Tapi kalau ikhtilat ya jadi masalah karena ada laki selain suami, ayah, anak yang melihat, dan itu tidak boleh. Itu kultur, itu budaya yang sepertinya perlu dikoreksi. Ya memang Aisyah harus kenceng ini. Gitu. Kalau mau balik harus ada rewel ini, harus ada bawel gitu, ya. Ya, karena boleh jadi ini kalau senam itu, coba senam ya, instruktur senam, ayo gimana itu. Nah, jadi itu yang dipotret. Muhammadiyah memotret seperti itu, okay? Nah kemudian bagaimana keluasan berekspresi dalam hal pakaian? Nah, di sini keluasan berekspresi dalam artikel, ini artikel yang saya ini sebetulnya materi ini Bu Dewi Masito yang bikin nih Bu. Kemudian saya jadikan PPT. Satu, bentuknya dibuat, sebenarnya bentuknya boleh apa saja, boleh bulat, potongannya melonjong, mau kotak gitu, atau desain modis lainnya silakan saja gitu, ya. Tetapi tadi batasannya jelas, tidak ketat, tidak transparan, ya. Terus apa lagi tadi itu harus menutup seluruh aurat, sopan, patut, dan sederhana. Itu yang keempat tadi, ya. Belum saya sebut ya kriteria pakaian syariatnya: sopan, patut, dan sederhana. Ya contohnya yang pakaian patut itu ini Bu, tadi ya saya sudah sebut, kalau berenang ya pakai pakaian renang, karena tadi itu ya. Tapi pastikan juga tempat renangnya hanya kaum perempuan, jangan ditilah ada laki-laki yang gitu. Jangan berenang pakai gamis. Kalau berenang pakai gamis malah membahayakan ini kan berat baju yang seperti ini itu, ya. Jadi pakai pakaian renang, cuman pakai pakaian renangnya bersama kaum perempuan. Jadi pakaian-pakaian itu masih bisa digunakan, tapi ada tempatnya dan dengan siapa gitu, dengan siapa.
Jadi bukan di tempat pemandian umum di Taman Tirta misalnya, di mana di Kridosono bukan umum. Jadi kalau mau nanti di mana Salsabila misalnya, di Seturan itu tempat berenangnya Pak Amin Rais gitu, Salsabila di Seturan itu. Situ ada ladies waktunya ada untuk kaum perempuan. Itu dibangun waktu saya masih ngajar di sana. Tahun berapa itu? Tahun 99. Itu sekolah yang punya indoor kolam renang itu Seturan. Saya baru jadi guru agama di sana Ibu. Setahun saya nggak kuat ngajar anak SD. Saya mendingan ngajar ibu-ibu aja deh daripada ngajar anak SD. Nah, kemudian sopan, patut dan sederhana itu tidak jangan pamer, jangan tabarruj. Jangan tabarruj juga Bung, pakai baju itu ya sepantasnya aja, sepatutnya aja, sederhana saja. Jangan tabarruj. Jangan berlebihan. Tabarruj itu kan berlebihan yang tidak diperlukan untuk, apalagi motivasinya untuk pamer begitu ya. Nah, saya kembali pada keleluasan berekspresinya, bentuknya boleh apa saja, tetapi prinsip-prinsip yang tadi tetap dipakai. Yang kedua, warna juga boleh apa saja, tidak ada batasan sebetulnya. Meskipun Nabi lebih suka yang pakaian putih. Kalau kita mungkin pakaian putih rada khawatir cepat kotorannya gitu ya. Pakaian-pakaian seperti ini kan bagus. Kemudian bahan kain juga boleh apa aja. Ya, silahkan tekstil modern mau rajutan wol di sini nggak laku kecuali bulan-bulan ini wol ratu hangat gitu. Tapi kalau di luar bulan ini panas gitu ya. Termasuk aksesoris. Aksesoris boleh ditambahkan baik bordir, mani-mani sesuai dengan selera. Itu silahkan dikenakan. Nah, itu terkait dengan pakaiannya. Nah, sekarang ada satu tadi Ibu yang dirahmati Allah yang saya singgung terkait dengan perempuan kebanyakan rambut panjang, kemudian pakai jilbab. Nah, jilbabnya membentuk harus jilbabnya rambutnya harus diikat. Padahal tadi ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan dengan punuk-punuk unta yang miring, ya, mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnamitil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Perempuan-perempuan yang seperti ini, ya, yang mungkin berjilbab tapi berjilbabnya seperti punuk unta kan begitu, ada penjelasannya, maka mereka tidak akan pernah masuk surga dan bahkan tidak mampu, tidak akan bisa mencium bau surga. Terus yang bagaimana yang harus kita pahami dari rambut yang disebut mirip punuk unta itu? Dengan misalnya pakai jilbab seperti ini, ya, diikat di belakang, apakah itu juga seperti punuk unta? Tidak sebetulnya. Kalimat kasnamil bukhti itu kalau ditelusuri dari sisi bahasa dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur, ya, asnimah itu punggung unta yang paling tinggi atau menonjol itu, yang ke atas nih, punggung ada yang menonjol itu namanya asnimah. Al-bukhti, nah, jenis unta yang tubuhnya besar dan punuknya juga sangat besar. Nah, kepala-kepala yang seperti punuk unta itu, kata para ulama, ya, dalam syarah Imam Muslim misalnya Imam Nawawi menyebutnya wanita yang membesarkan kepalanya dengan kerudung atau serban yang digulung ke atas kepala sehingga menjulang menyerupai punuk unta. Kalau misalnya tidak pakai itu, kalau misalkan tidak pakai kerudung misalnya,
pakai tudung yang misalnya rambut yang naik ke atas dikasih hairspray gitu. Ada kan dulu begitu ya, orang-orang kaya dulu begitu ya. Itu yang dimaksud bunuh unta. Jadi disasang, rambut disasang dikasih hairspray baru duduk. Wah, itu yang begitu tuh. Ya, itu menunjukkan kelas sosial. Itu di masanya itu menunjukkan kelas sosial. Itu yang tidak disenangi Nabi itu. Kemudian Al-Qadhi Iyad mengatakan rambut yang disebut punuk unta itu rambutnya dipilih menjadi satu jalinan, kemudian diikat sampai ke atas dan mengumpulkannya di tengah kepala. Itu namanya tadi Asnimah Al-Bukhti. Ya. Kemudian Al-Maziri mengatakan, nah ini kalau Al-Maziri itu kiasan kata Al-Maziri, yang dimaksud dengan Asnimatil Bukhti itu adalah wanita yang suka memandang laki-laki, tidak menundukkan pandangan matanya dan tidak menjaga kehormatan kepalanya. Jadi itu kalau Al-Maziri melihatnya bukan dokhirnya, tetapi justru perilakunya. Ya, suka nyawang di sawah, ganteng ya, matanya di awal gitu ya. Nah, kemudian dia tidak menjaga kehormatan kepalanya, wajahnya dibuka misalnya untuk menarik perhatian, dikibaskan rambutnya, waduh. Nah itu, jadi secara umum sesungguhnya yang dimaksud dengan perempuan dengan punuk unta itu ketika ini ya, dia menggunakan jilbab itu ya secara dokhir itu ke atas, bukan ke belakang itu kalau rambutnya panjang kan suka kelihatan ya di belakang, bukan itu yang dimaksud punuk unta. Satu itu, yang kedua dia memang ingin menarik perhatian kaum laki-laki gitu. Itu yang bisa disimpulkan dari pendapat para ulama terkait dengan perempuan berpunuk unta saat dia mengenakan jilbab gitu, mengenakan penutup rambut. Nah, ibu yang dirahmati Allah, itu tentang ya kajian singkat tentang pakaian muslimah. Pakaian Islami berdasarkan sudut pandang syariat dan Muhammadiyah tarjih gitu ya. Jadi intinya sebenarnya ada pada 4 kriteria tadi. Menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, maksudnya segini ya, tangannya ini tidak berpotongan ketat, tidak tembus pandang, sopan, patut dan sederhana. Itu sudah cukup kriterianya. Jadi mau modelnya bentuknya kayak apa, menggola, jilbabnya diikat putar-putar 3 kali misalnya. Mau ada yang kayak jilbabnya itu seperti rukuh gitu ya, sampai ke bawah. Saya punya adik ipar kalau ini panjang sekali itu. Tapi yang pasti menutup dada gitu. Karena nanti penafsirannya ya karena itu harus menutup dada, dia panjang sekali gitu. Contoh. Dan juga perhatikan kenyamanan ibu, rasa nyaman gitu ya. Rasa nyaman saat jenengan mengenakan, jangan sampai kepanasan, berlapis-lapis dulu ya. Ya pokoknya pastikan pada saat jenengan menggunakan pakaian itu jenengan terasa nyaman saat menggunakannya, bisa bebas beraktivitas, tidak terganggu aktivitas. Kalau naik motor juga tidak mudah tersibak, berarti harus pakai celana panjang gitu kan, kaos kaki ya. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengenakan pakaian berdasarkan kriteria syariat. Kira itu monggo panjenengan bisa dibaca apa yang saya sudah share di grup. Itu kalau misalnya masih ingin mendiskusikan lewat chat WA, monggo silakan, saya tunggu dan sangat terbuka saya untuk berdiskusi.
terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim lakum. Nunul qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi